Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di ruang konferensi video. Mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilahkan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat, Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang kami hormati, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Yang kami hormati, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Para gubernur beserta anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, pejabat pimpinan tinggi media Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan, hadirin undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkah, limpahan, rahmat, dan karunia-Nya di hari yang berbahagia ini, Senin 26 April 2021, kita dapat berkumpul pada acara perayaan Hari Ulang Tahun ke-25 Otonomi Daerah. Bapak Wakil Presiden, Ibu dan Bapak yang kami hormati, acara selanjutnya mari kita ikuti pengantar dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang kami hormati, Bapak Muhammad Tito Karnavian.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan kami cintai bersama Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang terhormat pimpinan lembaga tinggi negara, para menteri dan kepala lembaga non-kementerian, rekan-rekan gubernur seluruh Indonesia, rekan-rekan bupati dan wali kota seluruh Indonesia, juga ketua DPRD provinsi, kabupaten, kota, dan para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkompinda. Yang kami hormati Bapak Wakil Presiden dan hadirin sekalian berbahagia, tentu dengan tiada hentinya mari kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena nikmat sehat dan kekuatan untuk hadir pada acara peringatan seperempat abad atau yang ke-25 Hari Otonomi Daerah. Hari Otonomi Daerah seyogianya dilaksanakan pada tanggal 25 April. Namun karena tanggal 25 April adalah hari Ahad atau hari Minggu kemarin, maka acara peringatan dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan keputusan Presiden nomor 11 tahun 1996, tanggal 7 Februari 1996, yang menetapkan tanggal 25 April sebagai Hari Otonomi Daerah. Hari Otonomi Daerah tahun ini mengusung tema membangun semangat kerja dan meningkatkan gotong royong di masa pandemi COVID-19 untuk masyarakat yang sehat, ekonomi daerah yang bangkit, dan Indonesia yang maju. Bapak Wakil Presiden dan hadirin sekalian yang kami hormati, pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Wakil Presiden. Di tengah kesibukan Bapak telah berkenan untuk hadir dan akan memberikan pengarahan serta sekaligus membuka resmi peringatan Hari Otonomi Daerah ke-25 tahun 2021. Kehadiran Wakil Presiden Republik Indonesia pada acara ini menegaskan kembali pentingnya otonomi daerah. Keberagaman yang dibalut dalam bingkai otonomi daerah tentu menjadi modal besar untuk menciptakan Indonesia yang lebih maju dan lebih sejahtera. Selanjutnya, dengan segala kerendahan hati kami memohon keperkenan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia untuk dapat memberikan sambutan ataupun arahan serta sekaligus membuka acara peringatan 25 tahun 2021 secara resmi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas segala kekurangan kehilapan, sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, demikian tadi pengantar Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bapak Muhammad Tito Karnavian. Ibu dan Bapak yang berbahagia, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan Wakil Presiden Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, para gubernur seluruh Indonesia beserta anggota Forkopimda Provinsi, para bupati dan wali kota seluruh Indonesia beserta anggota Forkopimda Kabupaten dan Kota, hadirin serta undangan yang berbahagia.
Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat bertemu dalam peringatan HUT ke-25 otonomi daerah. Adapun tema tahun ini sangat tepat, inspiratif dan kontekstual, yaitu bangun semangat kerja dan tingkatkan gotong royong di masa pandemi COVID-19 untuk masyarakat sehat, ekonomi daerah bangkit, dan Indonesia maju. Hadirin yang berbahagia, saya sampaikan apresiasi pada Kementerian Dalam Negeri, para kepala daerah, perangkat daerah, penyelenggara pilkada, dan masyarakat atas kontribusinya dalam keberhasilan pelaksanaan pilkada pada tanggal 9 Desember 2020 di 270 daerah dengan tingkat partisipasi 76,09%. Secara keseluruhan, pilkada telah berjalan dengan aman, lancar, tertib, dan terkendali walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19. Keberhasilan tersebut menjadi satu bukti bahwa melalui kepatuhan terhadap protokol kesehatan yang ketat, maka roda pemerintahan tetap berjalan dan produktif, sehingga pilkada yang merupakan agenda utama pembangunan demokrasi dan mandat konstitusi tetap dapat dilaksanakan sesuai rencana. Peringatan Hari Otonomi Daerah saat ini merupakan momentum yang tepat bagi kita untuk melihat kembali dinamika dan tantangan yang dihadapi pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Secara filosofis, kebijakan otonomi daerah dimaknai sebagai mekanisme penyelenggaraan pemerintah dengan memindahkan lokus pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah, disertai pemberian kewenangan khusus untuk mengurus dan mengatur urusan-urusan tertentu. Penyelenggaraan otonomi daerah juga merupakan bentuk pengakuan pemerintah pusat terhadap kemandirian daerah guna mendekatkan layanan pada masyarakat, meningkatkan daya saing daerah melalui pemberdayaan masyarakat dan pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui kebijakan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki keleluasaan menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat dalam mengembangkan dan memajukan daerah. Dan pelaksanaan otonomi daerah yang berkualitas membutuhkan kepemimpinan adaptif, pemimpin yang mampu menghadapi berbagai situasi, cepat dan tepat dalam bertindak, dan berorientasi pada pemecahan masalah dengan selalu menyesuaikan dirinya dengan perubahan dan keadaan baru. Hadirin yang berbahagia, beberapa referensi indikator nasional dapat kita cermati untuk melihat kinerja perjalanan otonomi daerah selama kurun waktu 25 tahun ini. Pertama, laporan Indeks Demokrasi Dunia yang dirilis oleh The Economist Intelligence Unit dengan 5 indikator yaitu proses pemilu dan pluralisme, fungsi dan kinerja pemerintah, partisipasi politik, kebebasan sipil. Pada tahun 2019 dan 2020, Indonesia menduduki peringkat ke-64 dunia dengan skor 6,3. Posisi Indonesia di lingkungan Asia Tenggara berada di peringkat 4 di bawah Malaysia, Timur Leste, dan Filipina. Kedua, laporan Human Development Index HDI yang dirilis oleh Program Pembangunan PBB UNDP
dengan 3 indikator, yaitu harapan hidup, pendidikan, dan perekonomian. Indonesia pada tahun 2020 berada pada peringkat 107 pada peringkat 107 dengan atau tumbuh sekitar 0,03% dibandingkan dengan capaian tahun 2019. Posisi Indonesia masih di bawah Malaysia dan Thailand. Ketiga, indeks persepsi korupsi yang dirilis oleh Transparansi Internasional tahun 2020, Indonesia berada pada peringkat ke-102 dengan skor 37, turun dari capaian 2019 yang berada pada peringkat 85 dengan skor 40. Posisi Indonesia berada di bawah Singapura sebagai peringkat ketiga dengan skor 85, Brunei peringkat 35 dengan skor 60, dan Malaysia peringkat 57 dengan skor 51. Keempat, Ease of Doing Business yang dirilis oleh World Bank dengan 14 indikator. Tahun 2020, Indonesia termasuk dalam klasifikasi easy atau mudah berusaha, namun masih di bawah Malaysia, Singapura, dan Thailand dengan klasifikasi very easy. Mengacu pada keempat rujukan indikator tersebut di atas, maka penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren atau yang kewenangannya dibagi antara pusat dan daerah, khususnya pada sektor-sektor pembangunan ekonomi yang menjadi kewenangan daerah, memegang peran kunci sebagai penentu peningkatan kuantitas dan kualitas layanan pemerintahan. Semakin tinggi capaian kinerja daerah dalam urusan pemerintahan konkuren, maka akan semakin baik pula kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang selanjutnya akan berkontribusi terhadap capaian peningkatan indeks pembangunan kesejahteraan masyarakat. Hadirin sekalian yang berbahagia, dengan semangat introspeksi dan demi perbaikan ke depan, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk pada masa pandemi COVID-19. Pertama, perlunya merubah paradigma pemerintahan dan pembangunan yang masih berorientasi pada business as usual atau rutinitas menjadi berbasis inovasi dan teknologi informasi dengan memanfaatkan modal budaya, SDM unggul, SDA, teknologi informasi, dan kearifan lokal sesuai karakteristik daerah masing-masing. Kedua, pentingnya sinergi dan koordinasi pemerintahan secara kolaboratif baik antar daerah, antar pusat dengan daerah, antar pemerintah dengan swasta, dan kapitalisasi modal sosial secara gotong royong yang akan menjadi salah satu kekuatan daya tahan ekonomi dan sosial masyarakat. Ketiga, pemetaan masalah dan kapasitas pemerintahan daerah berbasis data sebagai dasar pembuatan kebijakan. Pandemi COVID-19 menjadi contoh pentingnya ketersediaan, kelengkapan, dan akses data bagi respon cepat pemerintah dan Pemda dalam menghadapi krisis. Proses digitalisasi di seluruh aspek layanan pemerintahan dan pembangunan sebagaimana kerangka open government di tingkat daerah semakin relevan. Pendekatan, triangulasi kepentingan antara pemerintah dan Pemda, sektor swasta dan masyarakat perlu diperkuat sebagai bagian dari tahapan dari transformasi kapasitas pemerintahan daerah. Yang keempat, penguatan otonomi daerah dilaksanakan melalui mekanisme pembinaan,
pengawasan, pemberdayaan, serta sanksi yang jelas dan tegas. Sinergi antara Binwas, pembinaan dan pengawasan umum, oleh Kemendagri dengan Binwas teknis, oleh kementerian sektoral, akan memberdayakan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Demikian pula Binwas daerah, kabupaten, kota memerlukan peran dan kewenangan yang jelas dan tegas dari gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Yang kelima, perbaikan pola penyelenggaraan pemerintahan daerah ke arah yang adaptif, inovatif, kolaboratif, dan korektif. Hal ini dapat dilakukan secara sinergis antara pemerintah daerah dengan DPRD sebagai mitra sejajar. Wujudkan harmonisasi melalui sinkronisasi perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan pengendalian urusan pemerintahan konkuren yang berpedoman pada NSPK serta SPM yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Tujuannya agar kualitas dan kuantitas layanan dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Yang keenam adalah pelaksanaan reformasi birokrasi yang menyeluruh. Organisasi perangkat daerah sebagai agen perubahan unsur pelaksana kebijakan perlu direview agar lebih sederhana, agile atau lentur, inovatif, efektif, dan efisien untuk melaksanakan kewajiban penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren secara profesional, transparan, dan akuntabel. Yang ketujuhnya adalah konsisten dalam implementasi deregulasi kebijakan sehubungan dengan telah terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka penyesuaian produk hukum terkait di daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Hadirin yang saya hormati, menutup sambutan ini saya minta seluruh jajaran Pemda sebagai ujung tombak pemerintahan agar selalu menjadi contoh dan pelopor baik dalam berinovasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik maupun dalam menegakkan protokol kesehatan serta menyukseskan program vaksinasi di seluruh Indonesia. Selamat Hari Otonomi Daerah, bangun semangat kerja dan tingkatkan gotong royong di masa pandemi COVID-19 untuk masyarakat sehat, ekonomi daerah bangkit, dan inovasi maju. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, peringatan dari ulang tahun ke-25 otonomi daerah, saya nyatakan dimulai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa melindungi dan memberkati kita semua dan seluruh tumpah darah Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, demikian tadi sambutan Wakil Presiden Republik Indonesia. Sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas terselenggaranya acara perayaan hari ulang tahun ke-25 otonomi daerah pada siang hari ini, mari kita berdoa. Doa akan dipimpin oleh Bapak Makmur SM. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memimpin doa untuk yang beragama Islam dan yang non-Muslim untuk dapat menyelesaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafin wa yukafin majidah.
Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jali wa'ajika wa ajimi sultanik. Allahumma ala jisrika wa usrika wa usni ibadati. Ya Allah, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Berkat izin dan ridho-Mu, kami pada saat ini telah dapat melaksanakan Hari Ulang Tahun Otonomi Daerah ke-25 tahun 2021 sebagai momentum memasyarakatkan dan memantapkan pelaksanaan otonomi daerah. Kami tadahkan kedua tangan kami untuk mendapatkan curahan rahmat dan kasih sayang-Mu. Untuk itu ya Allah, kiranya Engkau berkenan memberkahi dan meridhoi kegiatan yang kami selenggarakan ini. Ya Allah, berilah kami kekuatan lahir dan batin, kedewasaan dalam berpikir untuk dapat memberikan kontribusi pembangunan di berbagai bidang, baik itu pembangunan mental, spiritual, sehingga di usia yang ke-25 ini, otonomi daerah lebih berkembang dalam membangun semangat kerja dan meningkatkan gotong royong di masa pandemi COVID-19. Untuk masyarakat sehat, ekonomi daerah bangkit, dan Indonesia maju. Kami sadar sepenuhnya ya Allah, bahwa di hadapan-Mu kami adalah makhluk yang dhaif, lemah dan tak berdaya. Namun di hadapan kami terbentang tugas dan tanggung jawab yang berat, tetapi sungguh mulia, yakni mewujudkan masyarakat adil dan makmur, maju dan sejahtera, memupuk rasa persaudaraan dan kebersamaan. Kami bermohon, bimbinglah kami ya Allah, wujudkanlah niat baik kami ini, dan hindarilah negeri kami dari bencana, fitnah, perselisihan, perpecahan dan penyakit. Ya Allah, kabulkanlah permohonan dan doa kami. Hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurratan a'yun lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Makmur SM, terima kasih telah berkenan memimpin doa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan dan insya Allah kita semua diberkahi. Hadirin undangan yang kami hormati, dengan demikian acara perayaan Hari Ulang Tahun ke-25 Otonomi Daerah selesai. Kami mengucapkan terima kasih yang dalam kepada Wakil Presiden Republik Indonesia yang telah berkenan hadir pada siang hari ini. Selanjutnya, Wakil Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan ruang konferensi video. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kami silahkan duduk kembali. Ibu dan Bapak yang berbahagia, selanjutnya mari kita saksikan bersama video seremoni perayaan Hari Ulang Tahun ke-25 Otonomi Daerah.
Baik, Ibu dan Bapak yang berbahagia, selanjutnya mari kita simak bersama arahan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sekaligus meresmikan Sistem Informasi Mutasi Daerah atau SIMUDA, Sistem Elektronik Peraturan Daerah atau IPERDA, dan Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah atau CLPPD. Selanjutnya kami persilahkan dengan hormat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Muhammad Tito Karnavian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati rekan-rekan Gubernur seluruh Indonesia, Bupati, Wali Kota seluruh Indonesia, juga rekan-rekan ketua atau pimpinan DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota, para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkompinda, juga tidak lupa jajaran Kemendagri yang hadir lengkap di sini, Eselon 1 dan sebagian Eselon 2, kemudian hadirin dan undang sekalian berbahagia. Sekali lagi tentunya kita dengan tiada hentinya mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Di tengah situasi pandemi Covid-19 kita masih diberikan nikmat sehat dan kekuatan dari Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga dapat hadir dalam acara yang sederhana kita laksanakan secara virtual, dipimpin tadi oleh Bapak Wakil Presiden, peringatan Hari Otonomi Daerah ke-25 atau yang ke-1/4 abad, yang seyogianya dilaksanakan tanggal 25 April, dan sekali lagi karena hari libur maka dilaksanakan hari ini tanggal 26 April. Saya berharap bahwa acara ini tidak sekedar hanya acara seremonial, ritual, artinya dilaksanakan rutin, tahunan belaka, tapi sebetulnya mengandung makna yang sangat dalam yang perlu kita pahami secara bersama-sama. Karena inilah untuk kepentingan bangsa, perjalanan bangsa ke depan. Kita tahu bahwa Indonesia adalah salah satu negara bangsa, nation state. Suatu negara bangsa memiliki tujuan untuk pencapaian menjadi nation state. Seorang filsuf Prancis, Jean-Jacques Rousseau, yang membuat teori tentang pembentukan negara, bahwa negara dibentuk salah satunya adalah untuk menciptakan masyarakatnya, rakyatnya yang makmur dan sejahtera, serta menciptakan rasa keadilan. Tapi dalam perjalanan berikutnya, pembentukan negara tidak hanya sekedar untuk mensejahterakan rakyat dan menciptakan keadilan, tapi lebih dari itu, karena antar negara dengan adanya globalisasi saling mendominasi di tengah situasi politik internasional yang anarki karena tidak ada pemerintah dunia yang adalah pemerintah negara bangsa, maka antar negara saling mendominasi. Oleh karena itu setiap negara harus menjadi negara yang kuat, negara yang berpengaruh yang bisa mendominasi negara lain. Pembentukan negara sudah mengarah kepada bukan hanya kesejahteraan, kemakmuran, keadilan, tapi dalam konteks kompetisi internasional perlu menjadi suatu negara yang kuat dan berpengaruh. Dan untuk bisa mencapai tujuan itu bukan hanya sekedar sumber daya alam yang melimpah, sumber daya manusia yang unggul, tapi juga ada satu faktor yang sangat penting, yaitu sistem pemerintahan,
sistem politik dan pemerintahan. Sistem politik dan pemerintahan kalau tidak tepat, maka sumber daya alam, sumber daya manusia, dan faktor-faktor lain akan menjadi sia-sia. Sistem pemerintahan yang tepat selain bisa mendorong SDA dan SDM lebih baik, justru bisa menjadi elemen yang sangat menentukan yang bisa mengkompensasi kelemahan di bidang sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kita ambil contoh negara Singapura yang tidak memiliki sumber daya alam apapun, tapi sumber daya manusia yang unggul disertai dengan sistem pemerintah, politik dan pemerintahan yang baik, membuat mereka menjadi negara yang sejahtera dan salah satu yang paling sejahtera di Asia Tenggara dan dunia. Nah, kami melihat bahwa sistem pemerintahan, politik pemerintahan bisa beragam. Mulai dari yang otokrasi dikuasai oleh satu orang, kerajaan sultan misalnya. Ada yang oligarki yang dikuasai oleh sekelompok orang. Myanmar dengan juntanya misalnya. Ada juga yang teokrasi yang berlandaskan kepada ideologi keagamaan menjadi ideologi negara. Dan ada juga yang sekarang lagi mengemuka dengan adanya gelombang demokratisasi adalah sistem demokrasi, yaitu sistem di mana kekuasaan berada di tangan rakyat, demos dan kratos. Demos rakyat, kratos kekuasaan. Otonomi daerah adalah salah satu bentuk desentralisasi yang bisa muncul di iklim demokrasi. Kita sudah mengadopsi sistem demokrasi semenjak awal negara kita dibentuk. Meskipun kemudian demokrasinya cukup beragam. Dan kemudian otonomi daerah atau desentralisasi sudah menjadi wacana yang sangat lama. Mulai zaman Belanda sudah ada upaya untuk memberikan sebagian kewenangan ke daerah. Apa yang kita sebutkan otonomi daerah adalah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur urusannya sendiri. Ada yang desentralisasi penuh, sepenuhnya diserahkan. Ada juga yang terbatas, otonomi penuh dan otonomi terbatas. Nah, kalau kita melihat dari perjalanan sejarah bangsa kita melihat bahwa awalnya kita lebih banyak menganut sentralisasi pada zaman kolonial, tapi Belanda pun sudah mulai menerapkan desentralisasi di beberapa daerah dengan memberikan kewenangan-kewenangan kepada beberapa daerah. Di zaman Orde Lama, kita banyak mengadopsi desentralisasi, bahkan pernah menjadi Republik Indonesia Serikat tahun 1950, di mana kewenangan-kewenangan banyak diberikan kepada daerah. Dan kemudian tahun 1974 dengan adanya Orde Baru merubah sistem tersebut. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 ini membuat sistem di politik pemerintah Indonesia menjadi sangat sentralistis. Tidak ada pilkada. Gubernur, bupati, wali kota semua ditunjuk. Kemudian kewenangan mutlak pada kekuasaan pusat, pemerintah daerah hanya menjabarkan. Tidak memiliki ruang manuver untuk membuat kebijakan-kebijakan sendiri. Dan ini berlanjut terus sampai kemudian di akhir menjelang akhir Orde Baru, pemerintah menyadari bahwa perlu adanya desentralisasi untuk negara sebesar Indonesia. Ada beberapa pertimbangan desentralisasi. Yang pertama adalah geografi. Negara kita adalah negara yang sangat besar. 3 time zone. Dari Sabang sampai Merauke, negara kepulauan terbesar di dunia. Yang kalau peta Indonesia dipotong
dan diletakkan di peta Amerika, maka akan terbentang dari San Francisco sampai dengan New York. Kalau diletakkan di peta Eropa, dari Portugal sampai dengan Moskow. Sedemikian besar negara ini. Kemudian juga kondisi geografinya sangat beragam. Ada yang gunung, pantai, pulau, lembah, daerah-daerah terpencil di hutan, yang mungkin tidak ditemukan seperti negara Singapura atau negara-negara katakanlah di Timur Tengah. Kemudian memiliki sumber daya alam yang beragam di tiap-tiap daerah. Di samping itu juga faktor demografi menjadi pertimbangan untuk dilakukan desentralisasi atau otonomi daerah. Kenapa? Karena kita negara dengan penduduk nomor 4 terbesar di dunia, 270 juta penduduk. Penuh dengan keberagaman, kebinekaan, kita semua paham. Plural, suku, agama, ras, bahasa, keturunan dan lain-lain. Di Indonesia juga ada 4 tipologi masyarakat. Ada masyarakat yang disebut masyarakat informatif, yaitu masyarakat yang sangat bergantung kepada teknologi informasi, handphone dipegang, komputer dan lain-lain. Di kota-kota besar kita menemukan tipologi masyarakat itu. Jakarta, Bandung, Surabaya. Kemudian kita juga melihat ada tipologi masyarakat industri yang memiliki karakteristik sendiri. Banyak buruh seperti di daerah Jabodetabek, kemudian Surabaya Raya, Bandung Raya, dan lain-lain. Kemudian tipologi masyarakat yang ketiga yaitu yang disebut masyarakat pertanian, agriculture society. Masyarakat yang memiliki kekhasan sendiri dan itu dominan, majority di pedesaan-pedesaan. Indonesia pun bahkan memiliki masyarakat yang disebut dengan pre-agricultural society. Masyarakat yang pra-pertanian, yang masih sulit mendapatkan akses, kemudian terpencil, terisolasi. Itulah keberagaman bangsa kita. Sehingga perlu pengelolaan yang berbeda dari satu tempat ke tempat lainnya. Di samping itu penghormatan terhadap kultur lokal, kearifan lokal, local wisdom dari semua keberagaman. Dan yang terakhirlah ingin memberikan ruang di negara sebesar ini kepada daerah untuk memiliki ruang yang lebih besar untuk berkreasi, inovasi, yang ujungnya nantinya adalah mandiri secara keuangan, mandiri secara fiskal, mengembangkan potensi yang ada, berkreasi, sumber daya alam apapun sumber manusia, dan kemudian memperkuat PAD-nya, pendapatan asli daerahnya, sehingga tidak tergantung kepada pusat, dan kemudian ruang fiskalnya menjadi lebih kuat sehingga tidak akan goncang dan mampu untuk berdikari. Itulah kira-kira pertimbangan daripada desentralisasi. Dan pada tahun 1995 Presiden Soeharto kemudian memberikan contohan dengan menerbitkan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 1995. 26 daerah dijadikan percontohan untuk diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengelola daerahnya sendiri. Itulah yang menjadi tonggak pertama perubahan paradigma cara memerintah bangsa ini dari sentralistis, highly, menjadi kewenangan yang diberikan dengan contoh. Dan kemudian dengan Kepres nomor 11 tahun 96, tanggal 25 April ditetapkan sebagai Hari Otonomi Daerah. Sehingga hari ini menjadi hari yang sangat penting bagi kita semua, terutama bagi penyelenggara pemerintahan dan bagi semua masyarakat. Karena hari ini menandai perubahan sistem politik dan pemerintahan yang menjadi elemen yang sangat penting untuk berhasilnya pencapaian pembentukan negara bangsa. Nah, kemudian setelah reformasi terjadi perubahan dalam sistem berbangsa dan bernegara kita, pemerintahan yang baru
memperkuat otonomi daerah tersebut dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Sebagian sudah mulai secara eksplisit, yang tadinya cuma 26 daerah dicontoh-contohkan, semua daerah mulai diberikan sebagian kewenangan. Diperkuat lagi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Mempertegas pemberian kewenangan sebagian otonom kepada daerah-daerah menjadi lebih otonom. Dan kemudian terakhir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Ini untuk para penyelenggara pemerintahan, mohon dibaca betul undang-undang ini. Karena undang-undang ini berisi segala macam yang berhubungan dengan cara memerintah. Dan dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa ada 3 urusan pemerintahan. Yang pertama adalah urusan pemerintahan absolut yang menjadi kewenangan mutlak pemerintah pusat. Pertahanan, keamanan, agama, yusisi, politik luar negeri, moneter dan fiskal. Kemudian yang kedua adalah urusan pemerintahan umum yang juga menjadi leadernya adalah pemerintah pusat bawa presiden. Urusan pemerintahan umum berfokus pada upaya untuk menjaga agar negara ini tetap menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, tidak terpecah-pecah, meningkatkan wawasan persatuan kesatuan bangsa, wawasan kebangsaan, kebinekaan dan lain-lain. Kekayaan kita adalah keberagaman, tapi keberagaman adalah perbedaan. Setiap perbedaan mengandung potensi konflik yang bisa menimbulkan perpecahan. Ini perlu dirawat. Dan ini urusan pemerintahan umum. Dan kemudian yang ketiga adalah undang-undang ini menyatakan urusan pemerintahan konkuren atau yang sebagian didelegasikan kepada daerah. Inilah esensi otonomi daerah, urusan pemerintahan konkuren. Ada 32 urusan pemerintahan, ada yang wajib, karena yang wajib ini harus dilaksanakan oleh semua daerah, misalnya pelayanan dasar, pendidikan dan kesehatan, semua daerah harus melakukan itu. Dan kemudian ada juga yang pilihan, sesuai dengan daerahnya masing-masing. DKI Jakarta misalnya, karena tidak ada lahan pertanian maka tidak harus memiliki urusan pertanian. Dan ini sesuaikan dengan daerah masing-masing. Nah, kalau kita melihat perjalanan saat ini, kita sudah menerapkan sistem pemerintahan demokrasi yang diwarnai dengan desentralisasi, di mana sebagian kewenangan diberikan kepada daerah atau otonomi daerah. Itulah yang kita lakukan sekarang. Pada hari ini saya kira amat baik kalau kita sedikit melakukan evaluasi di mana saja kelebihan dan kelemahannya. Kami melihat bahwa ada beberapa kelebihan dengan sistem yang ada saat ini. Banyak daerah yang mencatat kesuksesan. Banyak daerah yang PAD-nya meningkat. Dari semula ketergantungan kepada pemerintah pusat naik. Kemudian PAD-nya meningkat. Bahkan ada yang PAD-nya melebihi dari transfer pusat. Kita tahu bahwa daerah memiliki 3 sumber utama keuangan, transfer pusat, kemudian pendapatan asli daerah, dan sumber-sumber lainnya seperti badan usaha milik daerah. Kemudian Kemendagri membagi 3 kelompok daerah dalam konteks kacamata kapasitas fiskal, tinggi, sedang, dan rendah. Daerah yang kapasitas fiskal tinggi ditandai dengan PAD-nya lebih tinggi daripada transfer pusat seperti DKI, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian Kabupaten Badung sebelum pandemi, Bali, kemudian Freeport, kami ulangi, Mimika, Merauke, di mana PAD-nya lebih tinggi daripada transfer pusat. Jadi gejolak yang terjadi di tingkat pusat tidak banyak berpengaruh di daerah tersebut. Kemudian juga kapasitas fiskal sedang, artinya proporsi antara transfer pusat dengan PAD hampir berimbang.
ada beberapa daerah yang mencapai itu. Sulawesi Selatan misalnya 5545. Kemudian ada juga daerah yang kapasitas fiskalnya rendah, ditandai dengan tidak lebih dari 10% PAD-nya dibanding APBD. 90% sangat tergantung dari transfer pusat. Nah, ini otonomi daerah diharapkan pemerintah daerah mampu untuk melakukan inovasi-inovasi, mengelola dan menggali sumber daya yang ada di daerahnya untuk menaikkan pendapatan asli daerah tanpa memberatkan rakyat. Nah, ini merupakan seni tersendiri saya kira. Tapi dalam fakta yang menunjukkan bahwa cukup banyak daerah yang berhasil dengan adanya otonomi daerah membuat kapasitas fiskalnya baik, mampu mempercepat pembangunan. Yang kedua, kita sisi baik daripada otonomi daerah lahir kemudian sebagai konsekuensi adanya pemilihan kepala daerah secara langsung, sistem terbuka di mana rakyat memilih langsung kepala daerahnya. Nah, dengan sistem pilkada ini maka kepala daerah yang terpilih ini memiliki legitimasi yang sangat kuat, dukungan yang kuat dari rakyatnya. Kenapa? Karena rakyatnya memilih sendiri dibandingkan di dropping dari pusat atau ditunjuk. Yang kedua, pilkada ini juga bisa menimbulkan fenomena baru, yaitu melahirkan pemimpin-pemimpin baru. Pemimpin-pemimpin yang cemerlang, yang tadinya tersembunyi, yang mungkin tidak bisa dicapai dengan sistem yang lain, sistem sentralisasi. Kita lihat beberapa negara yang menggunakan sistem sentralisasi dan sistem pemilihan secara tertutup, mereka kesulitan untuk mendapatkan generasi pemimpin baru. Keluar pemimpin-pemimpin lama yang usianya sudah ya mungkin tidak layak lagi. Seolah-olah tidak ada pemimpin baru. Nah, kita melihat dalam konteks otonomi daerah ini, terjadinya pilkada, melahirkan pemimpin-pemimpin baru, pemimpin-pemimpin daerah baru, yang nanti bisa menjadi cikal bakal untuk memimpin nasional. Saya kira Presiden kita Bapak Jokowi merupakan salah satu produk dari pilkada, dari wali kota menjadi gubernur dan menjadi presiden. Inilah karena adanya pilkada dan adanya otonomi daerah. Pilkada adalah lahir dari otonomi daerah. Kemudian juga memberikan otonomi daerah, memberikan ruang yang besar untuk kepala daerah berkreasi, berinovasi. Saya tidak ingin sebutkan tapi banyak sekali melihat inovasi kreasi dari semua daerah dibanding pada waktu sistem sentralisasi yang terikat. Namun ada beberapa hal saya kira menjadi catatan kita semua yang kiranya perlu kita perbaiki. Kita melihat bahwa pilkada sebagai konsekuensi lahirnya otonomi daerah melahirkan politik biaya tinggi. Pilkada memerlukan biaya untuk kampanye, biaya untuk saksi, dan biaya-biaya lainnya. Biaya yang tinggi tersebut mungkin tidak seimbang dengan pendapatan yang legal, sehingga akhirnya melahirkan salah satu akar masalah tidak pidana korupsi oleh kepala daerah. Dan ini saya kira kita sudah bisa melihat bagaimana di media. Yang kedua, pilkada juga melahirkan potensi konflik, keterbelahan masyarakat. Pilkada, election adalah pembelahan masyarakat yang dilegalisir. Itu mengandung potensi konflik meskipun in the name atas nama demokrasi. Kemudian kita melihat bahwa terjadinya euforia pembentukan daerah otonomi baru. DOB, daerah otonomi baru, ada baiknya untuk mempercepat pembangunan, mempermudah layanan publik, memotong birokrasi dan lain-lain. Tapi di sisi lain, kadang-kadang ada yang ngelata untuk DOB. Ada daerah yang penduduknya enggak lebih dari 15.000 kabupaten, satu kabupaten. Ingin memecah lagi menjadi DOB baru. Nah, ini akan memerlukan biaya yang sangat tinggi. Sehingga DOB pembentukan daerah baru itu pasti akan memerlukan biaya untuk membentuk pemerintahan baru, membangun infrastruktur, melakukan rekrutmen dan lain-lain.
Ini yang perlu diperhitungkan. Kemudian harapan daripada otonomi daerah adalah daerah bisa mandiri, tidak tergantung lagi kepada transfer pusat, transfer keuangan daerah dan desa TKDD. Tapi kenyataannya setelah 25 tahun masih banyak daerah yang sangat tergantung dari transfer pusat, belum mampu mengembangkan PAD-nya. Dan kemudian ditambah lagi dengan kebocoran-kebocoran karena malpraktek, sehingga akhirnya pembangunan berjalan lamban. Ini terjadi juga, kita lihat ada hal-hal yang minus demikian. Oleh karena itu, ke depan kami kira otonomi daerah ini perlu terus kita lanjutkan dengan untuk memberikan ruang berinovasi. Silakan rekan-rekan kepala daerah berinovasi, berkreasi, terutama untuk meningkatkan pendapatan asli daerah agar lebih mampu untuk mandiri. Dan ini membutuhkan kemampuan khusus, seni, entrepreneurship, kewirausahaan. Semua kepala daerah kita harapkan tidak hanya memiliki kemampuan pemerintahan, tapi juga memiliki kemampuan kewirausahaan, membuat bisnis, berpikir secara bisnis untuk konteks mendapatkan pendapatan yang lebih dibanding belanja untuk daerahnya. Kemudian kita harus berpikir bagaimana dan berusaha agar mengurangi efek-efek negatif pilkada. Bagaimana membangun format agar biayanya tidak menjadi tinggi. Bagaimana untuk mengelola konflik, potensi konflik agar tidak menjadi konflik yang saling menghancurkan. Kemudian yang terakhir, perlu kita memikirkan desain besar, desain yang lebih terarah, apa yang disebut dengan desain besar otonomi daerah atau Desartada. Ini yang sedang dikerjakan oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri untuk agar DOB atau daerah otonomi baru, pembangunan daerah-daerah baru tidak latah, tapi betul-betul karena kepentingan dan keperluan yang betul-betul sangat rasional. Inilah yang akan kita lakukan, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Otonomi daerah saat ini masih sangat dinamis. Sistem politik dan pemerintahan kita masih sangat dinamis, tarik-menarik. Kewenangan mana saja yang perlu diberikan kepada daerah, mana yang harus tetap dipegang oleh pusat. Saya yakin daerah ingin mendapatkan kewenangan seluas-luasnya. Sementara pusat pun berusaha untuk menggrip daerah agar tidak menjadi lepas. Nah, salah satu tantangan saya kira yang real kita hadapi saat ini adalah pandemi COVID-19. Kita melihat bahwa pandemi COVID-19 adalah masalah nasional, masalah global, dan di tingkat nasional adalah masalah nasional. Masalah nasional kita berada pada posisi yang tidak mudah. Kenapa? Karena pemerintah harus diselesaikan dengan kebijakan nasional, kebijakan yang sama antara pusat dan daerah. Kita sekarang menerapkan azas demokrasi, desentralisasi, dan otonomi daerah. Terjadi pembelahan kekuasaan pemerintah pusat tingkat 1 dan tingkat 2. Otonomi daerah bertumpu pada tingkat 2. Sedangkan pemerintah tingkat 1 atau gubernur selain kepala daerah juga adalah wakil pemerintah pusat di daerah sesuai dengan azas dekonsentrasi. Nah, kita melihat bahwa kalau pemerintah pusat saja bergerak dengan kecepatan penuh, dengan gas penuh untuk menangani pandemi COVID-19, tidak akan pernah bisa sukses. Kenapa? Karena 50% mesin lain pemerintahan ini ada pada pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota. Sehingga kalau pemerintah provinsi, kabupaten, kota tidak serius bersungguh-sungguh dalam penanganan COVID-19, maka masalah nasional ini tidak akan pernah bisa kita atasi dan kita tuntaskan. Di sini tantangannya, pemerintah, tantangan otonomi daerah adalah bagaimana kebijakan pusat dan daerah ketika menghadapi masalah nasional
seperti COVID-19, maka terdapat harmonisasi dan simultanisasi kebijakan yang paralel antara pusat dan daerah. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan pusat saya minta dalam konteks menghadapi pandemi COVID-19 dapat benar-benar dijabarkan dan disamakan oleh daerah sesuai dengan karakter daerah masing-masing. Itulah menjadi tantangan kita. Oleh karena itu sekali lagi sistem pemerintahan, sistem politik pemerintahan otonomi daerah masih sangat dinamis, masih tarik menarik. Mari kita sama-sama berpikir, silakan daerah juga untuk memberikan masukan-masukan, pusat juga memberikan pikiran-pikiran. Kita bermusyawarah untuk menemukan format yang tepat. Seperti apa sistem politik pemerintahan demokrasi dengan otonomi daerah dapat diwujudkan di negara yang tercinta ini dalam rangka untuk pencapaian tujuan pembentukan negara bangsa Indonesia menjadi negara yang kuat, dominan paling tidak di tingkat regional, dan masyarakatnya lebih sejahtera, aman dan adil. Kami kira yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf bila terlalu panjang. Sekali lagi selamat ulang tahun otonomi daerah, hari yang penting bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya mohon berkenan kepada Bapak Menteri untuk meresmikan SIMUDAH, kemudian IPERDA dan CLPPD, dan kami mohon berkenan untuk menuju lokasi peresmian dan berkenan mendampingi Dirjen Otda. Kami persilahkan. Persis di tengah Pak, nanti ada secara virtual ada gambar gong, nanti Pak Menteri berkenan untuk memukul gong. Kami persilakan menghadap ke LED Pak, mohon izin. Kemudian diambil, iya sesaat lagi teman-teman mohon ditampilkan. Hitungan mundur Pak dari saya, 3, 2, 1. Iya, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah atas peresmian SIMUDAH, IPERDA dan CLPPD. Terima kasih. Kami silakan dengan hormat Bapak untuk kembali ke tempat. Ibu dan Bapak yang kami hormati, demikianlah acara perayaan Hari Ulang Tahun Otonomi Daerah ke-25 pada hari ini. Mohon izin Pak, siap? Silakan Pak. Sebentar Pak. Mohon teman-teman operator dinyalakan. Sebentar Pak, mohon izin. Ya. Iya. Ya mungkin rekan-rekan yang menonton melihat ini ada gambar tadi yang diketok tadi apa ini, gong tadi. Kemudian ada beberapa gambar aplikasi, sedikit saja 1 menit saya menjelaskan bahwa silakan. Ini adalah terobosan dari Dirjen Otda, karena banyak sekali kepentingan daerah di Otda ini, mulai masalah mutasi, masalah peraturan daerah, ya, dan lain-lain. Nah selama ini mungkin mutasinya banyak yang untuk ngurus mutasi harus datang ke Kemendagri, ya. Belum lagi nanti ada calo-calo pihak ketiga dan lain-lain. Dan ini saya minta Pak Dirjen Otda membuat sistem yang lebih mudah, tidak harus daerah datang ke sini gitu. Apalagi nanti datang ke sini ketemu eselon 4, eselon 3, eselon 2, banyak sekali mejanya. Sehingga dengan adanya aplikasi ini, misalnya SIMUDAH, sistem mutasi ini, maka tinggal dimasukkan, diupload, masuk ke dalam sistem, dan kemudian setelah itu tanpa perlu harus datang ke Jakarta, ya otomatis memang harus merelakan surat jalan perjalanan dinasnya kurangin gitu untuk rakyat anggarannya, sehingga dapat lebih mudah dan lebih simpel. Kami kira gitu ya.
termasuk diantaranya Perda. Terima kasih. Boleh saya minta tepuk tangan paling meriah untuk terobosan ini. Mari kita song-song masa depan yang lebih baik, lebih terbuka, lebih transparan, lebih efisien. Betul. Terima kasih sekali lagi. Ibu dan Bapak yang kami hormati, tampaknya ini akhir dari acara perayaan Hari Ulang Tahun Otonomi Daerah ke-25 pada hari ini. Semoga peringatan Hari Otonomi Daerah ini dapat menjadi sebuah momentum. Sekali lagi bukan seremoni kalau tadi pakai bahasanya Pak Menteri. Ini adalah momentum untuk mengingatkan komitmen bersama kita membangun pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel, dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kiranya kurang berkenan. Akhir kata saya Imam Priyono pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam. Om Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, mengucapkan selamat Hari Otonomi Daerah ke-25. Saya Haji Isran Nur, Gubernur Kalimantan Timur, mengucapkan selamat Thank you.